Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Kali ini kita masih membahas tentang soal-soal yang kemarin ada di SIM PKB atau masih sekarang berlanjut ya. Untuk yang baru aja datang di channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya. Serta Anda juga bisa cek pembahasan soal yang lain ataupun informasi yang lain di channel saya dengan klik nama channel saya. Oke, kita mulai. Oh ya, ini adalah pembelajaran PGSD Mapel Matematika. Sepertinya ini pembelajaran 1 kalau tidak salah. Oke, kita mulai dari nomor yang pertama. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 28, 42, dan 76 adalah, oke, kalau saya menggunakan cara membuat tabel atau kalau jenengan pakai cara yang lain juga tidak masalah. Ini saya pakai cara yang biasa saya pakai saja ya. Di sini saya nulis, oh wow, gede banget. Ntar saya kecilkan terlebih dahulu. Ini kok gede banget ya? 6 aja, oke. Di sini ada 28, kemudian ada 42, dan 76. Nah, kalau saya biasanya pakai tabel ini. FWB itu ciri-cirinya adalah hanya mengambil faktor aduh agak batuk nih. Faktor yang sama saja. Dari angka ini, dan ini itu yang diambil hanya faktor yang sama. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. 28, 42, dan 76. Sama-sama bilangan genap kan? Karena bilangan belakangnya adalah 8, 2, dan 6. Itu adalah genap. Berarti otomatis pasti bisa dibagi 2. Tinggal kita bagi one by one. 28 dibagi 2. 14. 42 dibagi 2. 21. Kalau jangan bingung kok bisa lebih cepat. 4 bagi 2 kan 2 dulu. 2 bagi 2, 1 gitu maksudnya. 76 bagi 2 itu 3. Sisa 1 ya. Jadi sininya 16. 16 bagi 2 itu 8. Nah gini maksud aku. Kalau masih bisa dibagi, silahkan dibagi lagi dengan bilangan yang sama lagi. Tapi jika ini saya lihat, misal dibagi 2 nanti 21-nya yang tidak bisa. Dibagi 3, dibagi bilangan prima ya. 2 dulu terus 3. 3 nanti 14-nya yang tidak bisa. Ini juga tidak bisa. Bagi 5 jelas belakangnya tidak 5 ataupun 0. Dibagi 7 itu nanti 38-nya yang tidak bisa. Walaupun 14 dan 21-nya bisa. Jadi FPB hanya dibagi dengan bilangan yang sama. Ini udah mentok, jadi hasilnya adalah ini. 2. Oh, itu kan gampang. Lanjut lagi. Oke. Oh, ini. Ini sering keluar di ujian kelas SMP. Kelas SMP. Jenjang SMP ya, kelas 9. Lanjut, kita mulai dari sini dulu. Suhu es krim di lemari mula-mula. Oke, mula-mula kita tulis dulu negatif 3 derajat Celcius. Lalu es krim tersebut dikeluarkan. Otomatis akan meleleh. Setiap 4 menit suhu naik 2 derajat Celcius setelah 16 menit adalah, menurut saya, jangan langsung fokus pada waktunya saja, keterangan waktu ya. Mengapa? Karena kita bisa bagi sedemikian. Nih, kan total menitannya dan 16 menit. Jika setiap 4 menit berarti setiap itu artinya dibagi setiap 4 menit. Nah, berarti ada berapa kali dia mengalami kenaikan suhu? Ada 4 kali, karena setiap 4 menit dalam waktu 16 menit. Berarti dia berubah suhunya atau naik suhunya itu sebanyak 4 kali. Dan 1 kali naiknya itu adalah 2 derajat Celcius. Berarti ada 4, setiap naiknya ada 2 derajat Celcius. Berarti tanda operasinya dikali ya. 4 kali, sekalinya 2, 2 lagi, totalnya ada 8 derajat Celcius dia naiknya, ya kan? Nah, karena naik 8 derajat Celcius, ini rumus dulu saya diajarin guru saya. Itu kalau ada negatif dan positif tuh cara ngitungnya gimana sih? Gampang. Negatif itu, ini apalagi kalau buat umur-umur seperti kita-kita nih, ibu-ibu dan bapak-bapak nih. Negatif 3 itu artinya adalah hutang. Waduh, tulisannya. Hutang. Hutang 3. Kalau positif 8 itu artinya punya uang. Punya uang. Nah, hutang 3 dengan punya uang 8. Otomatis kan untuk bayar utang tuh. Sisa berapa? Sisa 5. 5 ini berupa apa? Berupa hutang atau berupa uang? Berupa uang. Karena kan uangnya lebih banyak daripada hutangnya. Maka tandanya positif atau ini tidak perlu ditulis. Kalau positif itu tidak perlu ditulis. Jadi hasilnya adalah 5 derajat Celcius. Begitu kalau positif dan negatif dijadiin 1. Kecuali operasi hitungnya perkalian dan pembagian ya. Kalau perkalian dan pembagian nanti mengikuti, kalau kembar berarti nilainya positif, kalau berbeda nanti nilainya negatif hasilnya. Tapi kalau penjumlahan dan pengurangan bisa menggunakan ilmu utang piutang. Mengapa saya sarankan? Karena itu identik dengan kehidupan sehari-hari. Walaupun saya sendiri juga jarang berhutang atau malah nggak pernah ya. Oke, lanjut lagi.
Seorang guru SD hendak mengajar konsep FPB. Rancangan aktivitas peserta didik yang paling sesuai dengan panduan berbasis konstruktivisme adalah peserta didik diminta untuk mencari faktor dari suatu bilangan dengan ketentuan memiliki faktor lebih dari 2. Itu adalah pengertian dari bilangan. Ini adalah pengertian dari bilangan yang selain bilangan prima. Mengapa? Karena bilangan prima itu kan dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Kita tahu semua bilangan ini tuh hanya memiliki 2 faktor. Mengapa? Coba 2 itu hanya faktornya itu 1. Faktor itu maksudnya bilangan yang penyusun yang bisa dibagi olehnya gitu ya. 1 dan 2 itu menghasilkan 2. Tidak ada bilangan lain lagi. 3 itu ya 1 dengan 3, 5 itu ya 1 dengan 5, seperti itu ya. Kemudian selain bukan bilangan prima, juga bukan bilangan 1 maupun 0, ya kan? Karena 1 itu hanya punya satu faktor, yaitu 1 itu sendiri. Oke, berarti kan harusnya bukan bilangan 1, 0 dan bilangan prima, bukan yang itu. Maka 31 itu bilangan prima, dia hanya memiliki faktor 1 dan 31. 23 juga prima. 11 juga, 29 juga, berarti jawabannya adalah yang 25. Walaupun di dalam kunci SIM PKB-nya itu bukan ini. Tapi ini kayaknya, ini kuncinya. Tapi kalau menurut saya ya, misal besok kali kita semua tryout pun, jangan ambil yang kuncinya, barangkali besok itu ada perbaikan atau bahkan berubah soalnya. Jadi tetap kerjakan sesuai kunci atau jawaban yang memang sebenar-benarnya. Menurut saya seperti itu, oke? Lanjut lagi, nomor berapakah ini? Nomor sekian lah pokoknya ya. KPK dari bilangan sekian. Oke, tadi ada tabel untuk mencari FPB, sekarang saya akan membuat tabel untuk mencari KPK. Barangkali ada yang menggunakan cara pound factor, boleh juga, atau menggunakan apa itu dibuat misal 48 sama dengan 48, 96, bla 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 bla, terus nanti itu juga tidak salah, monggo saja. Tapi kalau saya kurang suka ya, saya sukanya tetap yang tabel. 48, kemudian 84, kemudian 94 kita buat tabel. Untuk ketentuan KPK adalah kalau FPB tadi hanya mengambil faktor yang sama saja, tapi kalau KPK itu ambil semua faktornya. Ambil semua faktor. Maksudnya adalah walaupun ada satu bilangan yang tidak bisa dibagi dengan bilangan tertentu, maka tidak masalah, tetap habisin sampai habis semuanya. Nih, saya kasih lihat caranya ya. Angkanya juga tidak harus bilangan prima, boleh bilangan gede, jika langsung ketemu bilangan besar boleh. Nih, tapi saya mau pakai angka-angka kecil dulu. Ini 2, 48 dibagi 2 itu 24, 84 bagi 2 itu 42, ini saya salah soal ya. Nah, ini 98 dibagi 2 itu adalah 49, karena sisa 1, 18, betul. Kemudian dibagi lagi dengan, karena aku lihat ada 24 dan 42, mau langsung saya bagi 6. Apakah boleh? Boleh saja orang KPK ini, Mas santai KPK. Ini 42 dibagi 6 itu 7, 49 ini maksud saya ini. 49 dibagi 6 kan tidak bisa, tidak masalah, tulis saja 49. Kan tidak bisa dibagi, tidak perlu dipaksakan ya. Kemudian, ini aku punya angka 7 dan 49, berarti mau saya bagi 7 aja. Karena jelas bisa dibagi. 4-nya bagi 7 tidak bisa, ya tidak masalah orang KPK ini kan. 7 bagi 7 itu 1, 49 bagi 7 itu 7. Kurang panjang. Kemudian, langsung mau saya bagi angka ini aja deh. Ini terus nanti saya bagi ini. 4 dulu, ini 4-nya habis, tinggal 1, ini juga 1, ini masih 7 karena 7 bagi 4 gak bisa. Dan barulah 7, ini 1, 7 bagi 7, 1. Oke, karena ininya sudah habis, maka KPK-nya adalah yang ini. Kita harus mengalihkan bilangan-bilangan yang ada di samping sebelah kiri ini ya. Oke, saya mau hapus yang sebelah kanan ini untuk hitung-hitungan perkaliannya. Saya sukanya kalau perkalian langsung di sampingnya aja. Ini gede apa kecil nih? Tuh kan besar. Oke. Saya mau langsung kalikan langsung di sini saja. Langsung kalikan langsung di sini. Mau ngapa? 7 kali 7 itu 49, 2 kali 6 itu 12, 12 saya kali 4 itu adalah 48. Berarti tinggal 49 kali 48, pakai rumus susun aja. Dikali ini adalah 72, ini kali ini 30 berapa? 32, 39, ini kali ini 36, 16, 19, aduh kurang naik. Ditambah sini 2, sini 15, sini 13. Ya, 2, 3, 5, 2. Yang mana? Oh, ini kelihatan. Oke. Seperti itu.
Semoga bisa menjadi salah satu alternatif lain ya. Tidak harus seperti ini, bebas saja. Mau pakai cara apa aja boleh lah ya. Yang penting kalau KPK itu semua faktornya dipakai. Lanjut lagi. Coba tadi bayangkan, sorry aku mau bahas dulu. Coba tadi bayangkan kalau pakai cara yang di koma sampai 2000-an. Mau berapa menit ya? Lanjut. Robi berlatih musik setiap 4 hari, Johan setiap 5 hari, dan Lutfi setiap 6 hari. Ini ujian kelas 6 nih. Jika mereka bertiga berlatih bersama yang kedua, nah ini yang membedakan. Kalau di ujian nasional biasanya mereka berlatih bersamanya itu tanggal ini, kemudian kapan berlatih lagi gitu ya. Tapi kalau ini dibalik pertanyaannya, mereka itu berlatih yang kedua itu tanggal 5 April 2016. Berarti pertemuan yang pertama itu kapan? Pertemuan yang pertama yang ditanyakan, bukan yang kedua, karena yang kedua udah ada di soal. Nah, ini pakai cara KPK dulu. Kita hitung-hitung pakai KPK dulu. KPK itu yang seperti tadi. Saya pakai tabel saja. Ini angkanya juga kecil kok. Ini yang kembarkan 2. Ini 4 bagi 2. Loh, 4 bagi 2, 2. 5 bagi 2 tidak bisa. 6 bagi 2 itu 3. Kemudian 2 lagi. Ini biar 1. Ini tetap 5. Ini tetap 3 karena dibagi 2 tidak bisa. Bagi 3 ini sekarang sudah 1. 5 bagi 3 tidak bisa. Tetap 5. 3 bagi 3 itu 1. Dan 5 sini 1. 5 bagi 5 itu 1. Ini 1 karena sudah habis. Maka KPK-nya adalah yang ini. Ini 4 kali 3 itu 12, 12 kali 5 itu 60, berarti KPK-nya adalah 60. Nah, 60 hari mundur dari 5 April 2016, mundur ke belakang. Mundur ke belakang, iya mundur itu ke belakang. Iya benar. Mundur apa maju ya? Pokoknya ini yang dicari pertemuan yang sebelumnya gitu malahan. Maka caranya adalah nih, kalau saya pakai biru. Oke. Karena kita punya stok 60 hari, stoknya 60 hari, kemudian tadi dimulainya tanggal 5 April 2016. Oh ya, ini tahun kabisat ya. Anda semua pasti tahu apa itu tahun kabisat. Tahun kabisat itu adalah tahun di mana bisa habis dibagi bilangan 4. Dan 2016 itu habis dibagi angka 4. Karena 20 dibagi 4 bisa, 16 dibagi 4 pasti habis. Jadi ini nanti untuk keterangan bulan Februarinya itu adalah 29 hari. Bukan 28. Oke, karena dimulai dari bulan April, maka saya mau menghabiskan dulu bulan Aprilnya. 60 saya kurangi 5 hari untuk menghabiskan bulan April. Ini jadi nanti Aprilnya habis. Habis ya. Saya kurangi masih 55 hari. 55 hari ini sudah mau masuk ke bulan Maret berarti. Maret itu ada berapa hari? Januari, Februari, Maret ada 31. Ada 31 hari, itu berarti kita kurangi, ada 24 sisanya. Ini berarti Maretnya sudah habis ya. Maret sudah habis. Oke, berarti ini masuk di bulan Februari kan. Bulan Februari 2016. Bulan Februari itu ada 29 hari. 24 ini bukan tanggal 24 ya. Itu artinya 24 hari dari belakang, dari tanggal yang paling terakhir bulan Februari 2016 itu 24 hari ke depannya tuh gimana? Berapa gitu. Caranya gampang. Tinggal di gini. 29 dikurangi 24. 5. Nah, ini baru dapat tanggal 5 bulan Februari 2016. Mengapa? Karena saya ulangi lagi ya, 24 itu bukan tanggal 24 Februari, melainkan 24 hari dari hari yang paling terakhir maju ke depan gitu. Udah nggak ya? Ya gitulah pokoknya. Karena ini mundur, ini kan arahnya tuh berbalik arah kalau tanggalan. Kalau di soal SD kelas 6 kan enak tanggalnya itu maju biasa gitu. Tapi kalau ini kan mundur dia. Mundur ke belakang. Jadi ya gitulah. Semoga mengerti lah apa yang saya maksud. Oke, jawabannya adalah 5 Februari 2016. Lanjut lagi di pertanyaan selanjutnya. Apa itu? Hasil dari sekian. Oke, ini pasti pada bisa semua deh. 4, 5. 0 dikurangi 1, 2, 5. Kurangi saja. Ini 4, 10. Ini 5. Ini 2, ini 3. Oke, untuk matematika seperti ini, jika ada tanda operasi hitung yang berjejer hanya dipisahkan oleh tanda kurung, perlu diperhatikan ininya, kesamaan atau berbeda. Kalau ini kan berbeda, positif dengan negatif. Positif berjejer dengan negatif, ini tanda kurung ini ya. Ini hasilnya adalah menjadi negatif. Jadi kalau berbeda justru malah menjadi negatif.
misal lagi negatif, yang di dalam kurung positif. Nah, ini hasilnya adalah negatif juga. Pokoknya kalau yang berbeda malah negatif. Berbeda dengan jika yang di berjejer ini itu tandanya sama. Misal, ini adalah sama-sama positif, maka hasilnya dia positif juga. Atau di dalam sini negatif, di luar juga negatif, maka hasilnya positif. Jadi kalau kembar, saya tulis di sini aja deh. Kalau bilangannya itu adalah bilangan yang kembar, maka hasilnya positif. Jika berbeda, maka hasilnya negatif, gitu ya. Jadi untuk soal yang tadi, ini hasilnya karena berbeda dia negatif. Maka ini 130 dikurangi. 5 ini jadi 2, ini pinjam jadi 9, ini 1, hasilnya adalah 195 yang ini. Oke, sudah. Lanjut lagi. This one. Oke, kalau ini tanda plus minus tapi untuk perkalian dan pembagian. Caranya adalah saya pakai cara seperti ini aja. Bagi itu kan boleh per ya. Kali negatif 9. Oke, untuk seperti ini kan boleh begini nih. Antara atas dengan bawah jika ada tanda yang sama, negatif dengan negatif, sama aja kayak tadi. Kalau kembar itu malah menjadi positif, maka negatifnya hilang. Kalau yang negatif hanya salah satu, maka itu kan artinya negatif dengan positif, maka negatifnya tetap, nanti nilainya tetap berupa negatif gitu. Oke, ini cara termudahnya adalah saya bagi aja ini dengan ini habis. 1, 2, 2, 4 bagi 12 itu 1, 0, 2. Kenapa ada kosong di tengahnya? Saya sekalian ini ya, uraikan ya. 1, 2, 2, 4 dibagi 12. 12 sisa 1 kan. Ini turunin angka 2. Dalam pembagian Porogapit itu hanya diperkenankan satu bilangan saja yang diturunkan. Maka yang diturunkan hanya angka 2. 2 bagi 12 tidak bisa, maka mau tidak mau harus menurunkan bilangan sebelahnya lagi, yaitu 4 kalau di sini. Maka dalam satu waktu ini kita sudah menurunkan 2 bilangan sekaligus. Jika kita menurunkan 2 bilangan sekaligus, maka bagian atasnya harus diberi bilangan 0. Ya, ulangi lagi, jika langsung menurunkan 2 bilangan sekaligus dalam Porogapit, maka atas harus diberi bilangan 0. Baru 24 dibagi 12 itu hasilnya 2. 2 kali 12 itu 24, hasilnya habis, ini hasilnya, begitu. Oke, lanjut lagi. 102 kali 9, caranya begini kalau mau diawang-awang ya. 2 kali 9 itu 18, sisa 1. 0 kali 9 itu 0, karena sisa 1 tadi masukin, ini sisanya habis. 1 kali 9 itu adalah 9. Nilainya adalah positif atau negatif? Positif, karena negatifnya ada 2. Ingat, negatif dengan negatif tadi bisa dihilangkan. Hasilnya adalah yang C. Lanjut lagi. Oke, seorang pengelola pasar swalayan menerima pasokan buah-buahan dan sayur mayur berupa sekian-sekian-sekian. Ia akan mengemasnya dalam paket-paket dengan per paket berisi pisang, sayur mayur, dan jeruk. Paket terbanyak yang dapat disiapkannya dengan sisa yang sedikit-dikitnya adalah, ini langsung saja tembak menggunakan cara cara KPK. Membuat paket itu KPK, ya. Lanjut. Kok KPK sih? Astagfirullahaladzim. Mana-mana. Membuat paket itu namanya adalah FPB, maaf. Tidak fokus. Pakai tabel saja ya. 75, 90, 120. Oke, kita cari faktor yang sama antara ketiga bilangan ini. Saya melihat di sini belakangnya adalah angka 5, 0, dan 0. Otomatis pasti bisa dibagi 5. Ini hasilnya adalah berapa? 15. Yang ini 1, 8. Yang ini 2, 4 ya. Oke. Kalau bisa dibagi lagi dengan suatu faktor yang sama, boleh kalau FPB. Bagi 3. Ini 5, ini 6, ini 8. Oke, 5, 6, dan 8 tidak bisa dibagi dengan suatu bilangan yang sama lagi. Maka hasil FPB-nya adalah 15. Ini adalah hasilnya. Dan apakah dia menghasilkan sisa? Tidak, bersisa kok. 75 dibagi 15 itu hasilnya adalah 5 paket. 90 dibagi 15 itu hasilnya, bukan 5 paket ya. Di dalam paket ada isinya 15 gitu maksudnya. 90 dibagi 15 paket, satu paketnya berisi 6. 120 dibagi 15 paket, nanti setiap paketnya ada berisi 8. Dan apakah ada sisa? Tidak ada sisa, semuanya habis. Jadi sisa yang sedikit-sedikitnya sudah
terlaksana juga. Walaupun di dalam kuncinya adalah yang ini. Tapi kalau dihitung malah dia menghasilkan sisa ini. Dibagi 12 kemasan, 12 paket. Contoh ya, 75 dibagi 12 itu hasilnya setiap paket dapat 6 isinya, tapi dia ada sisanya 3. Loh kan malah ada sisanya. 90 dibagi 12 itu nanti setiap paketnya si 7 dan sisanya itu 6. Malah ada sisa kan jadi aneh kuncinya. Ya udah nggak apa-apa lah. Lanjut lagi. Cindy. Oh ya ini ya. Bukan ini saya. Yang ini dulu. Nah, ini baru betul. Oke, sepotong daging dalam kulkas bersuhu sekian, sekian, sekian. Ini sama seperti tadi deh. Sama persis ini mah. Sepotong daging dalam bersuhu sekian, sekian, negatif 3 derajat Celcius. Waktunya dulu yang dilihat ya, ada 6 menit. Dibagi ada 2 menit. Maka dia ada berapa kali berubah? Ada 3 kali berubah. Kemudian 3 kali berubah, 1 kali berubahnya itu 8 derajat. Berarti total perubahannya ada 24 derajat Celcius. Maka ini hutang 3, punya uang 24, berarti punya uang 21. Uang ya, bukan hutang karena uangnya lebih banyak. Maka jawabannya yang ini. Oke, lanjut. Oh, sudah. Sekian video dari saya. Semoga bisa membantu pembelajaran kita semua ya, termasuk saya sendiri. Yang suka silakan tekan tombol like, jangan lupa komentar ataupun memberi saran ataupun bertanya mengenai P3K. Info-info apapun silakan dikonfirmasi saja dan jangan lupa subscribe. Share ke teman-teman Anda semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih yang sudah menonton. Saya doakan semoga lulus tahun ini diberi kelancaran dan diberi keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.